Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, sahabat sehat semuanya. Kalau ini pertama kalinya Anda mampir ke sini, jangan lupa tekan tombol like, kemudian subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan berbagai informasi penting yang bisa memperpanjang umur dan menjaga kualitas hidup di usia senja. Buat yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga setiap video yang Anda tonton selalu menjadi berkah dan membantu menjaga kesehatan Anda dan orang-orang tercinta di rumah. Hari ini, saya akan membahas topik yang sangat penting. Topik yang sering dianggap sepele, tetapi sebenarnya dampaknya bisa sangat besar. Apakah Anda atau orang tua Anda sering merasa lelah padahal tidak melakukan banyak aktivitas? Atau, pernahkah Anda merasa bahwa meskipun sudah makan cukup, tubuh tetap terasa lemas dan daya tahan mulai menurun? Kalau iya, bisa jadi masalahnya bukan di jumlah makanan, tapi di jenis buah yang Anda konsumsi setiap hari. Di usia muda, tubuh kita masih bisa mengolah banyak jenis makanan tanpa banyak masalah. Tapi saat memasuki usia lanjut, semuanya berubah. Organ tubuh kita, termasuk sistem pencernaan, kekebalan tubuh, hingga metabolisme, semuanya melambat. Dan perubahan ini sangat mempengaruhi cara tubuh memproses nutrisi. Nah, inilah kenapa banyak lansia yang merasa cepat sakit, gampang capek, sulit tidur, bahkan mudah lupa. Bukan karena sudah tua saja, tapi karena tubuh mereka kekurangan nutrisi dari buah yang tepat. Masalahnya, tidak semua buah cocok untuk lansia. Ada buah yang justru bisa mempercepat kerusakan organ jika dikonsumsi berlebihan. Dan sebaliknya, ada buah yang bisa memperpanjang umur, memperkuat daya tahan tubuh, menjaga otak tetap tajam, dan membuat kulit tetap segar meskipun usia tertambah. Saya tahu, banyak dari kita berpikir buah-buahan sehat itu pasti mahal. Tapi tahukah Anda bahwa justru buah-buah lokal yang harganya murah di pasar tradisional adalah buah yang paling efektif menjaga kesehatan lansia? Dalam video ini, saya akan membongkar fakta dari beberapa jurnal ilmiah dan hasil penelitian terpercaya yang mungkin belum banyak Anda dengar. Saya akan mengungkap 4 jenis buah murah yang kalau dikonsumsi rutin oleh lansia bisa jadi kunci untuk panjang umur dan kualitas hidup yang jauh lebih baik. Saya tidak akan sekedar menyebutkan nama buahnya, tapi saya juga akan menjelaskan mengapa buah itu penting, bagaimana cara terbaik mengonsumsinya, dan kapan waktu paling efektif untuk memakannya. Dan yang lebih menarik lagi, saya akan berbagi kisah nyata dari beberapa lansia yang sebelumnya mengalami penurunan kesehatan yang cukup serius, tapi setelah rutin mengonsumsi buah tertentu, mereka mengalami perubahan besar, bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih bahagia, lebih aktif, dan lebih mandiri. Tunggu dulu, saya tahu pasti Anda sudah penasaran, tapi sebelum kita masuk ke detail buah apa saja yang dimaksud, saya ingin Anda memahami satu hal penting lebih dulu, yaitu mengapa lansia sangat butuh asupan dari buah tertentu. Ini bukan soal vitamin saja, ini soal fungsi sel tubuh, regenerasi jaringan, hingga pengaruh buah terhadap hormon alami dalam tubuh. Ada penelitian dari lembaga gizi yang sangat dihormati di kawasan Asia Tenggara yang menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi buah tertentu secara rutin memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit jantung, tekanan darah tidak stabil, kerusakan ginjal, hingga penurunan fungsi otak. Bahkan, ada korelasi langsung antara pola konsumsi buah tertentu dengan kondisi psikologis lansia. Mereka yang mengonsumsi buah dengan kandungan tertentu cenderung lebih bahagia, lebih optimis, dan tidak gampang merasa kesepian. Dan yang paling mengejutkan, kebanyakan dari kita tidak menyadari bahwa beberapa buah yang murah meriah itu sebenarnya lebih kuat efeknya daripada suplemen mahal. Saya tahu, tidak semua orang percaya hanya dengan makan buah bisa hidup lebih lama. Tapi jika kita mau belajar dari budaya makan masyarakat di beberapa daerah Indonesia yang penduduk tuanya bisa hidup sehat sampai usia senja, maka jawabannya sangat jelas. Mereka rutin makan buah tertentu, bukan buah impor, bukan buah mahal, tapi buah yang tumbuh di tanah kita sendiri. Buah yang setiap hari ada di pasar, tapi sering kita abaikan.
Saya ingin sekali Anda dan keluarga Anda tidak menyesal di kemudian hari, karena kesehatan itu tidak bisa dibeli kembali, dan mencegah jauh lebih mudah daripada mengobati. Nah, untuk itu, di bab selanjutnya, saya akan mulai membahas buah pertama. Sebuah buah yang sering dianggap remeh, bahkan sering dijadikan camilan murahan. Tapi menurut riset, buah ini memiliki kemampuan untuk memperbaiki sistem pencernaan lansia, menurunkan risiko stroke, dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Sekarang, mari kita masuk ke buah pertama yang sangat direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh para lansia di Indonesia. Buah ini sederhana, tidak mahal, mudah ditemukan, dan ternyata menyimpan kekuatan yang luar biasa dalam menjaga fungsi tubuh lansia agar tetap optimal. Namanya pepaya. Ya, betul, pepaya. Buah oranye lembut yang sering kita lihat di meja makan pagi atau dijadikan pencuci mulut. Tapi tahukah Anda bahwa pepaya menyimpan kandungan enzim papain yang bisa membantu memperbaiki sistem pencernaan secara alami? Di usia lanjut, kemampuan tubuh dalam mencerna makanan akan terus menurun. Ini bisa menyebabkan sembelit, perut kembung, dan bahkan gangguan penyerapan nutrisi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka lansia akan kekurangan gizi meskipun makan 3 kali sehari. Nah, pepaya memiliki enzim yang sangat unik. Enzim ini bekerja seperti katalis, mempercepat proses pencernaan tanpa membebani kerja lambung dan usus. Bahkan, beberapa jurnal kesehatan menyebutkan bahwa konsumsi pepaya secara rutin bisa menurunkan risiko terjadinya infeksi saluran pencernaan dan peradangan dalam usus besar. Tapi bukan hanya itu, pepaya juga kaya akan vitamin yang sangat dibutuhkan untuk regenerasi sel, menjaga kelembaban kulit, dan mencegah kerusakan jaringan tubuh akibat paparan radikal bebas. Antioksidan dalam pepaya, khususnya beta-karoten dan vitamin C, bisa memperkuat sistem imun lansia, sehingga tubuh lebih tahan terhadap infeksi, flu musiman, dan penyakit-penyakit yang sering menyerang tubuh yang melemah. Di satu daerah pedesaan di Jawa Tengah, ada seorang ibu lansia yang usianya sudah melewati kepala 7, namanya Bu Marni. Ia tinggal sendiri setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Awalnya, Bu Marni sering mengeluh sulit buang air besar, sering merasa lelah, dan mulai malas bergerak. Tubuhnya tampak kurus dan wajahnya pucat. Anaknya yang tinggal di kota kemudian membelikan berbagai macam suplemen mahal, tapi ternyata tidak banyak perubahan yang dirasakan. Sampai suatu hari, seorang tetangga menyarankan agar Bu Marni rutin mengonsumsi potongan pepaya setiap pagi sebelum makan nasi. Awalnya Bu Marni ragu, tapi karena buahnya manis dan tidak bikin mual, ia coba juga. Minggu pertama belum terasa efek besar, tapi setelah masuk minggu ketiga, tubuhnya mulai terasa enteng, perutnya tidak lagi begah. Ia mulai bisa tidur lebih nyenyak, dan yang paling mengejutkan, warna kulit wajahnya jadi lebih cerah dan matanya lebih segar. Sang anak yang datang menjenguk setelah sebulan sampai terkejut melihat perubahan ibunya. Dari situ, kebiasaan makan pepaya jadi rutinitas pagi Bu Marni, tidak pernah lewat. Bahkan, ia menolak kembali ke suplemen mahal, karena katanya lebih enak buah alami, lebih adem di badan. Penelitian juga menunjukkan bahwa pepaya memiliki efek detoksifikasi yang sangat baik. Artinya, pepaya bisa membantu tubuh membersihkan zat-zat sisa metabolisme dan racun yang biasanya menumpuk di ginjal atau hati. Ini sangat penting untuk lansia, karena ginjal dan hati adalah organ yang paling sering bekerja keras seumur hidup kita. Satu hal yang menarik, pepaya juga membantu mengurangi inflamasi atau peradangan di dalam tubuh. Peradangan inilah yang sering menjadi akar dari berbagai penyakit kronis, mulai dari radang sendi, tekanan darah tidak stabil, sampai komplikasi gula darah. Maka tidak heran, dalam beberapa studi, lansia yang rutin mengonsumsi pepaya memperlihatkan tingkat peradangan tubuh yang lebih rendah dibandingkan yang tidak. Cara menyajikan pepaya juga sangat mudah. Cukup potong kecil, sajikan di piring dan konsumsi saat perut kosong.
Tidak perlu tambahan gula atau susu kental manis, justru makin alami makin baik. Kalau ingin variasi, Anda juga bisa mencampur pepaya dengan jeruk perlas atau perasan lemon. Kombinasi ini tidak hanya menyegarkan, tapi juga memperkuat fungsi vitamin C dalam membantu penyerapan zat besi. Tapi ingat, meskipun sehat, tetap konsumsi pepaya dalam porsi wajar. Sekitar 1 mangkok kecil per hari sudah cukup untuk lansia. Jangan berlebihan, karena semua yang berlebihan bisa berdampak kurang baik, apalagi kalau dikombinasikan dengan obat-obatan tertentu. Selain itu, pastikan pepaya yang dikonsumsi benar-benar matang. Pepaya mentah cenderung sulit dicerna dan bisa menyebabkan kembung, terutama bagi mereka yang sudah punya riwayat MAH atau lambung sensitif. Jika Anda masih ragu tentang efeknya, coba perhatikan sendiri setelah rutin makan pepaya setiap hari selama 2 minggu. Catat perbedaannya, perhatikan kualitas tidur, perhatikan pencernaan, dan lihat bagaimana tubuh Anda mulai terasa lebih ringan dan segar. Jadi, buah pertama dalam daftar kita adalah pepaya. Murah, enak, mudah ditemukan, dan punya manfaat luar biasa. Di bab selanjutnya, saya akan membahas buah kedua yang tidak kalah hebat. Buah yang bentuknya mungil sering dianggap remeh, tapi memiliki kemampuan memperbaiki fungsi otak, memperkuat daya ingat, dan mencegah penurunan kognitif yang sering dialami para lansia. Sekarang, kita masuk ke buah kedua. Buah mungil yang sering kita lihat di pinggir jalan, dijual dengan harga sangat murah, bahkan sering dianggap sebagai camilan saja. Padahal, buah ini punya kekuatan luar biasa dalam menjaga kesehatan otak lansia. Nama buah ini adalah pisang. Mungkin Anda tidak menyangka ya, karena pisang sudah terlalu sering kita konsumsi sejak kecil. Tapi justru karena terlalu terbiasa, kita jadi lupa betapa berharganya kandungan gizi dalam pisang, terutama bagi orang yang sudah lanjut usia. Pisang adalah salah satu buah dengan kandungan kalium alami paling tinggi. Kalium ini punya peran vital dalam menjaga tekanan darah tetap stabil, menormalkan irama detak jantung, dan yang paling penting, membantu kerja saraf pusat, termasuk sistem otak kita. Kalau tubuh kekurangan kalium, maka sinyal dari otak ke tubuh bisa terganggu. Hal ini bisa menyebabkan lansia menjadi sering pusing, mudah linglung, dan dalam jangka panjang rentan mengalami penurunan daya ingat, bahkan gejala awal demensia. Tapi manfaat pisang tidak berhenti di situ. Pisang juga mengandung vitamin B kompleks, terutama B6, yang sangat dibutuhkan untuk memproduksi neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Itu adalah zat kimia yang mengirimkan pesan dari satu sel otak ke sel lainnya. Kalau zat ini kurang, maka otak akan seperti jaringan listrik yang lemah. Informasi jadi lambat, reaksi jadi lamban, dan emosi pun bisa tidak stabil. Penelitian dari Pusat Neurologi Asia menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi pisang setiap hari selama lebih dari 2 pekan memperlihatkan peningkatan dalam kemampuan mengingat nama, mengenali wajah, dan menyebutkan jadwal harian mereka dengan lebih cepat. Ini menunjukkan bahwa kandungan alami dalam pisang memang bekerja langsung pada sistem kognitif. Saya ingin berbagi kisah seorang kakek bernama Pak Ridwan. Beliau tinggal di kampung pesisir Kalimantan. Sudah berusia lanjut dan mulai mengalami gangguan ingatan. Sering lupa meletakkan barang, lupa waktu sholat, bahkan sempat tersesat saat hendak ke masjid, padahal hanya berjarak 100 meter dari rumah. Anak dan menantunya sempat berpikir untuk membawa Pak Ridwan ke dokter spesialis saraf, tapi karena biaya tinggi, mereka menunda dulu. Sampai suatu hari, seorang guru ngaji di kampung itu menyarankan untuk mengganti camilan pagi Pak Ridwan dari keripik asin menjadi pisang rebus. Alasannya sederhana, agar tidak banyak makan garam dan sekaligus memberi nutrisi alami untuk otaknya. Mereka pun mencobanya. Setiap pagi, Pak Ridwan diberikan 1 buah pisang rebus dan segelas air hangat. Tidak lebih, tidak ada madu, tidak ada topping, hanya pisang alami. 3 pekan kemudian, keajaiban kecil mulai terjadi.
Pak Ridwan mulai ingat kembali urutan nama cucunya, ia mulai kembali duduk di musola dan mengimami sholat, bahkan ia mulai bercerita masa mudanya dengan lancar, sesuatu yang sudah lama tidak terjadi. Anaknya sampai menangis melihat perubahan itu. Sederhana, hanya dari pisang. Di dalam jurnal kesehatan lansia, disebutkan bahwa konsumsi pisang secara rutin juga dapat memperbaiki kualitas tidur. Ini penting sekali untuk lansia karena tidur yang nyenyak adalah kunci utama regenerasi otak dan sistem saraf. Jika tidur terganggu, maka otak tidak punya waktu cukup untuk memperbaiki dirinya. Inilah sebabnya banyak lansia yang cepat pikun, mudah stres, dan sulit konsentrasi. Lalu, bagaimana cara terbaik mengonsumsi pisang? Yang paling baik adalah dimakan saat pisang sudah matang sempurna. Kulitnya mulai bercorak coklat sedikit dan teksturnya lembut. Pada tahap ini, kandungan antioksidan dalam pisang sedang tinggi-tingginya. Anda juga bisa mengukus atau merebus pisang, terutama untuk lansia yang punya masalah gigi. Hindari menggoreng pisang karena minyak dan tepung bisa merusak manfaat aslinya. Dan satu hal lagi, jangan campurkan pisang dengan susu kental manis atau coklat terlalu sering. Campuran itu justru menambah kadar gula tidak sehat yang bisa berbahaya bagi lansia, terutama yang punya risiko gangguan metabolik. Cukup pisang alami, 1-2 buah per hari sudah cukup. Jika dikombinasikan dengan buah yang kita bahas di bab sebelumnya, yaitu pepaya, maka Anda sudah memberikan 2 fondasi nutrisi penting untuk jantung, otak, dan pencernaan lansia. Saya tahu, masih banyak yang mengira makanan sehat itu harus mahal, tapi pisang membuktikan bahwa solusi terbaik seringkali ada di depan mata kita sendiri. Buah ini adalah karunia luar biasa dari alam, kaya akan gizi, mudah didapat, dan rasanya juga disukai oleh hampir semua usia. Di bab berikutnya, saya akan membahas buah ketiga, buah yang punya rasa sedikit asam, menyegarkan, dan sangat terkenal di Asia karena manfaatnya untuk kulit, kekebalan tubuh, serta pencegahan berbagai penyakit yang sering dialami lansia. Buah ini sering dijadikan minuman pagi hari, tapi ternyata jika dikonsumsi dengan cara yang benar, bisa menjadi pelindung utama dari penuaan dini dan kelemahan otak. Sekarang, kita masuk ke buah ketiga. Buah ini punya rasa segar, kadang asam, dan sering dikira hanya cocok untuk minuman atau dijadikan perasa. Tapi siapa sangka, di balik rasanya yang tajam, ternyata buah ini menyimpan kekuatan alami untuk memperkuat kekebalan tubuh, menjaga kesehatan kulit, serta mencegah tenuaan dini yang sering mengganggu kualitas hidup para lansia. Buah ini adalah jeruk nipis. Ya, benar, jeruk nipis, buah kecil berwarna hijau yang sering digunakan untuk pelengkap masakan. Tapi ternyata manfaatnya jauh lebih besar dari sekedar penambah rasa. Jeruk nipis memiliki kandungan vitamin C alami yang sangat tinggi. Bukan hanya itu, ia juga mengandung senyawa flavonoid, asam sitrat, serta antioksidan kuat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia. Kita tahu, seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh akan semakin melemah. Akibatnya, tubuh lansia menjadi lebih rentan terhadap infeksi, mudah terserang flu, batuk, bahkan luka kecil pun bisa memicu infeksi berbahaya. Disinilah peran jeruk nipis menjadi sangat penting. Kandungan vitamin C dalam jeruk nipis mampu meningkatkan produksi sel darah putih. Sel ini berperan sebagai tentara alami dalam tubuh melawan bakteri dan virus. Selain itu, jeruk nipis juga merangsang produksi kolagen yang sangat penting untuk menjaga elastisitas kulit, memperkuat tulang, dan mempercepat penyembuhan luka. Saya ingin menceritakan kisah dari seorang lansia di Yogyakarta. Namanya Pak Jatmiko. Beliau pensiunan guru yang sudah berusia lanjut dan mulai sering mengalami infeksi kulit ringan. Awalnya hanya gatal-gatal di kaki, tapi lambat laun menjadi luka yang sulit sembuh. Dokter menyarankan untuk menjaga pola makan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Anak Pak Jatmiko kemudian menemukan satu kebiasaan dari seorang herbalis lokal, yaitu meminum air perasan jeruk nipis dicampur air hangat setiap pagi sebelum sarapan. Mereka pun mencobanya. Awalnya Pak Jatmiko sempat menolak karena rasa asamnya terlalu tajam.
Tapi setelah diberi tambahan sedikit madu asli, akhirnya beliau bersedia. Setiap pagi selama sebulan, ia minum air jeruk nipis hangat dengan madu sebelum makan apapun. Hasilnya, kulitnya perlahan mulai membaik, rasa gatal berkurang, luka yang sebelumnya sulit kering, kini mulai mengecil. Dan yang lebih mengejutkan, tubuh Pak Jatmiko jadi lebih segar dan tidak gampang masuk angin seperti sebelumnya. Ternyata, manfaat jeruk nipis memang bukan mitos. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kesehatan Tropis menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi vitamin C alami memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit pernafasan. Jeruk nipis juga terbukti membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, terutama jika dikonsumsi sebelum makan. Asam sitrat dalam jeruk nipis membantu mengontrol lonjakan gula yang sering terjadi setelah makan karbohidrat. Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan. Jeruk nipis memang menyehatkan, tapi tidak boleh dikonsumsi berlebihan, terutama bagi lansia yang punya riwayat MAH kronis, karena kandungan asamnya bisa memicu iritasi lambung. Solusinya, campur dengan air hangat dan tambahkan sedikit madu agar asamnya lebih bersahabat dengan perut. Cara menyajikannya pun tidak sulit. Ambil satu buah jeruk nipis, peras airnya ke dalam gelas, tambahkan air hangat sekitar setengah gelas, aduk rata. Kalau ingin sedikit rasa manis, gunakan madu murni bukan gula pasir. Minum setengah jam sebelum sarapan untuk hasil maksimal. Jangan ditambahkan ke dalam teh panas atau kopi, karena bisa merusak kandungan vitamin alaminya. Satu hal lagi, selain dikonsumsi, jeruk nipis juga bisa dijadikan bahan untuk pijatan lembut pada tubuh. Campuran air jeruk nipis dan minyak kelapa bisa membantu melancarkan peredaran darah saat dipijat ringan ke punggung atau kaki. Ini bisa membantu mengurangi pegal-pegal yang sering dialami lansia. Jadi, sekarang kita sudah punya 3 buah luar biasa. Pepaya untuk pencernaan dan kekuatan sistem imun, pisang untuk kekuatan otak dan ketenangan tidur, dan jeruk nipis untuk kekebalan, kesehatan kulit, serta mencegah penuaan dari dalam. 3 buah yang bisa Anda temukan di pasar manapun, bahkan di depan rumah Anda sendiri. 3 buah yang harganya sangat terjangkau, tapi efeknya bisa menyelamatkan kualitas hidup seorang lansia. Dan tunggu dulu, karena di bab terakhir, saya akan mengungkap buah keempat. Buah yang mungkin paling sering disepelekan, sering dijadikan penghias makanan saja, tapi ternyata punya kekuatan antioksidan sangat tinggi. Buah ini bisa membantu mencegah kanker, memperkuat penglihatan, dan menjaga energi tubuh tetap stabil sepanjang hari. Kita sudah sampai di bagian terakhir. Bab ini akan menutup perjalanan kita dengan satu buah yang sering dianggap remeh, tapi ternyata menyimpan khasiat luar biasa yang bisa menjadi benteng perlindungan tubuh lansia terhadap berbagai penyakit berbahaya, termasuk penyakit degeneratif yang sering ditakuti saat usia mulai lanjut. Buah ini kecil, berwarna merah atau ungu, sering dipakai untuk garnish. Tapi di balik ukurannya yang ungil, tersimpan kekuatan alami yang luar biasa. Nama buah ini adalah tomat. Yah, tomat. Banyak orang menganggap tomat sebagai sayur, padahal secara botani, tomat adalah buah. Dan yang lebih penting, tomat adalah salah satu sumber likopen alami yang paling kuat. Likopen adalah senyawa antioksidan yang terbukti mampu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Ini sangat penting bagi lansia, karena seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk melawan radikal bebas semakin menurun. Akibatnya, sel-sel tubuh lebih cepat rusak, penuaan jadi lebih cepat, dan risiko terkena penyakit serius pun meningkat. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Nutrisi Internasional menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi tomat memiliki risiko lebih rendah terhadap gangguan penglihatan, penyakit jantung, serta kanker prostat bagi pria. Bahkan, dalam jurnal yang terbit di Asia, disebutkan bahwa senyawa dalam tomat dapat memperbaiki fungsi pembuluh darah dan mengurangi tekanan pada jantung. Tapi yang lebih menarik adalah cerita nyata dari seorang nenek di Bandung bernama Bu Eis. Usianya sudah hampir kepala 8, tapi tubuhnya masih kuat, wajahnya segar, dan pikirannya tajam.
Saat ditanya rahasianya, ia hanya tertawa dan berkata, "Saya tiap hari makan tomat mentah pakai sedikit garam, sudah dari dulu." Ternyata Bu Eis punya kebiasaan unik. Setiap pagi, ia memotong satu buah tomat, menaburkan sedikit garam, dan memakannya seperti camilan. Ia tidak pernah menggunakan saus tomat kemasan, tidak suka makanan kaleng, dan selalu memilih tomat segar dari kebun belakang rumahnya. Anak-anaknya sempat menyepelekan kebiasaan itu, tapi ketika Bu Eis tetap sehat dan jarang ke dokter, mereka pun mulai mengikuti pola hidupnya. Kini di keluarga Bu Eis, makan tomat mentah sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Selain likopen, tomat juga kaya akan vitamin A, vitamin C, dan kalium. Semua ini penting untuk menjaga tekanan darah tetap normal, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi mata. Ini sangat penting karena banyak lansia yang mulai mengalami penurunan penglihatan, bahkan kebutaan dini akibat kurangnya vitamin A dalam makanan harian mereka. Tomat juga membantu tubuh tetap terhidrasi. Buah ini terdiri dari lebih dari 70% air, sehingga sangat baik untuk lansia yang sering kurang minum. Dehidrasi ringan saja bisa menyebabkan tubuh lemas, pusing, dan konsentrasi menurun pada usia lanjut. Namun ada hal yang perlu diperhatikan. Tomat paling baik dikonsumsi dalam keadaan mentah atau dimasak sebentar dengan minyak sehat seperti minyak zaitun. Mengapa? Karena proses memasak dengan sedikit minyak justru bisa meningkatkan penyerapan likopen ke dalam tubuh. Jangan terlalu lama dimasak, apalagi digoreng berlebihan. Cukup tumis ringan atau direbus sebentar sudah cukup. Dan satu tips lagi, jika Anda punya tomat yang sudah terlalu matang, jangan dibuang. Blender menjadi jus tanpa gula dan sajikan sebagai minuman siang hari. Rasa asam manisnya menyegarkan dan kandungan gizinya tetap terjaga. Jadi sekarang kita telah mengenal 4 buah luar biasa. Pepaya untuk pencernaan dan sistem imun, pisang untuk daya ingat dan tidur yang nyenyak, jeruk nipis untuk kekebalan dan kesehatan kulit, dan tomat, sang pelindung sel tubuh dari dalam. 4 buah ini sangat murah, mudah ditemukan di pasar tradisional, dan bisa dikombinasikan dalam berbagai cara yang menyenangkan. Anda bisa membuat salad buah, jus segar, atau cukup memakannya langsung dalam bentuk alami. Tidak ada yang rumit, tidak perlu alat mahal, yang dibutuhkan hanya niat dan konsistensi. Sebelum saya tutup, ada satu nasihat penting. Banyak lansia di Indonesia yang merasa hidupnya mulai menurun, merasa tubuh makin lemah, merasa pikiran makin tumpul, dan merasa masa depan tidak lagi penting. Tapi itu tidak benar. Usia lanjut bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah momen untuk menikmati hidup dengan bijak. Dan untuk bisa menikmatinya, tubuh kita harus dijaga, pikiran kita harus dirawat, hati kita harus disegarkan. Dan semuanya bisa dimulai dari hal sederhana, dari pilihan buah yang kita makan setiap hari. Kita tidak butuh makanan mahal, kita tidak butuh suplemen berharga tinggi. Yang kita butuhkan adalah pemahaman bahwa alam Indonesia sudah menyediakan semuanya. Kita tinggal memilih dan menjadikannya kebiasaan. Bagi Anda yang masih muda, tolong bantu orang tua Anda, sediakan buah-buahan ini di rumah, bantu mereka menyiapkannya, bantu mereka mengonsumsinya setiap hari. Karena tindakan kecil Anda hari ini bisa menjadi penyelamat besar di kemudian hari. Dan bagi Anda yang sudah lanjut usia, percayalah, perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Mulailah dari 1 buah, lalu tambahkan lagi, dan rasakan sendiri bagaimana tubuh Anda mulai kembali bertenaga, pikiran kembali jernih, dan hati kembali bahagia. Terima kasih sudah mengikuti monolog ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya tentang kesehatan alami dan gaya hidup lansia yang lebih bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat, bahagia, dan panjang umur untuk kita semua.